Ya, eh, jadi sebagaimana Kang Tete ketahui, ada alasan di balik itu kenapa saya mengutip ayat tersebut. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa ada satu keistimewaan yang diberikan Allah kepada manusia, hanya kepada manusia makhluk ciptaannya, yaitu akal. Pada ayat tersebut, ya, pada ayat tersebut dijelaskan gitu ya bahwa dalam penciptaan langit dan bumi, dalam pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Saya ingin menggarisbawahi akal itu karena pada kehidupan saya sempat bermasalah dengan akal itu, gitu ya, dan itulah yang menggiring saya juga pada keadaan sekarang itu karena adanya akal itu yang saya sempat bermasalah dengannya. Masalahnya di mana dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah bahwa akal itu ada akal itu terambil dari kata bahasa Arab ya. Itu adalah terambil dari kata akala yang akilu akalan yang bermakna fahima wa tadabbara. Fahima wa tadabbara itu artinya paham ya. Paham, mengerti, menghayati, merenungkan, berusaha merenungkan secara dalam gitu. Jadi akal itu intinya seperti itu. Kalau akal tidak dipakai untuk menghayati, untuk merenungkan, untuk lebih mengerti segala sesuatu secara lebih dalam, artinya kita bermasalah dengan akal. Nah, akal juga sebagai dari Ibnu Taimiyah sebagai sarana untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Dan itu sempat saya gunakan. Ilmu pengetahuan apa? Ilmu pengetahuan tentu saja di perkuliahan saya termasuk orang-orang yang beruntung. Saya keluar tahun 88 dan masuk angkatan 88. Tetapi banyak teman-teman saya yang mencoba sekali belum tembus, mencoba kedua kalinya baru tembus gitu. Jadi saya diberi keberuntungan sama Allah dengan adanya akal itu melalui hari-hari saya dengan begitu mudah, dengan begitu penuh keistimewaan dalam kasus saya gitu ya. Nah setelah itu justru bahkan bukan hasil dari perkuliahan saya yang digunakan untuk menjalani kehidupan, untuk menafkahi kehidupan saya beserta keluarga pada satu saat. Tetapi justru saya mencal lagi ke arah yang di luar di luar zona akademis saya gitu ya di dunia musik. Nah di dunia musik itu pun saya belajar otodidak, saya tidak belajar, tidak sekolah musik gitu ya, tetapi saya otodidak. Kebanyakan teman-teman saya di Java Jazz juga otodidak. Tetapi keotodidakan itu tidak menghambat perjalanan karir saya di musik, tetapi malah juga kembali lagi saya merasa diistimewakan gitu dengan akal itu masing-masing punya akal dan bergabung dalam sebuah grup band, kemudian mempelajari musik secara otodidak, membuat lagu secara otodidak, bahkan menghafalkan lagu-lagu itu. Sekali tampil saya bisa membawakan sampai 30 lagu gitu, tetapi saya tidak pernah membaca liriknya, tetapi menghafalnya secara di luar kepala aja gitu, dan itu dilakukan dengan mudah aja gitu. Dan sampai pada masanya karena itu kita ditanggap di mana-mana lah, intinya karirnya itu semuanya berjalan dengan mulus sampai kita rekaman. Bukan cuma rekaman, bukan cuma main di dalam negeri saja, tapi juga sempat main ke luar negeri, sempat main sama musisi-musisi dunia gitu. Nah, pada waktu itu adalah sebuah keistimewaan. Tidak banyak musisi yang bisa mengalami hal tersebut gitu ya. Bisa duet dengan Simon Le Bon,
bisa ditonton sama Metallica gitu ya, bisa melihat in person Julia Roberts seperti apa gitu ya, dengan wajahnya yang bibir semua itu gitu ya, dan itu semuanya keistimewaan buat saya, dan itu dirunut-runut karena memang akal dalam merencanakan segala sesuatu, menjalani segala sesuatu penuh dengan perencanaan gitu ya, menggunakan akal itu. Tetapi pada gilirannya akal itu pula lah yang melambungkan saya semakin jauh dari fitrah saya sebagai orang beragama. Itu. Nah, dari situ saya melupakan bahwa semua ini titipan. Karena tidak ada pijakan agama yang kokoh, saya tidak menyadari bahwa semua itu adalah titipan. Pertama-tama dititipkan kesehatan yang prima. Teh Prima, kesehatan yang prima nih ya. Kami semua muda, masih kararasep gitu ya, masih secara rangker, masih kenceng-kenceng gitu, dan masih pada cerdas. Dan semua itu kami digabungkan gitu. Kalau kami sendiri-sendiri mungkin kami tidak berarti, tapi kayak saat kami bergabung di dalam band, komposisi kami, lagu-lagu kami bisa menyentuh hati terdalam para pendengarnya. Dan itu membuat kami diangkat derajatnya sama Allah dengan kesehatan tadi itu, dengan titipan kesehatan itu, Allah mengangkat derajat kehidupan kami. Nah, dari situ dari situ juga kami dititipi ilmu. Bagaimana ilmu tentang rekaman, tentang musik, tentang komposisi, segala macam itu. Bayangkan saja, kami hanya otodidak, tetapi kami begitu banyak lebih tahu dibanding orang kebanyakan pada waktu itu ya. Dan sehingga kami juga bisa dipercaya oleh orang-orang untuk mengisi panggung-panggung hiburan. Nah, jadi titipan-titipan itu, titipan tenaga yang masih sehat, masih baik, titipan ilmu, setelah itu ada kesempatan rekaman, kami ditambah lagi, diangkat lagi, dititipi lagi dengan titipan berupa kedudukan. Kedudukan kami itu maksudnya ya, kami lebih dikenal banyak orang. Kalau sekarang sih mungkin musim smartphone ya, kalau dulu mah masih musimnya pager, ada handphone juga, handphone banana yang nggak ada kameranya. Jadi kalau nggak kebayang kalau pada saat itu bekerja dengan kecanggihan smartphone seperti sekarang, waduh, kayaknya nggak akan ada deh episode pertobatan gitu ya, karena udah semakin terperugu gitu. Tetapi sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Disesuaikan dengan zamannya segala itu ya. Saya sih merasa sangat diselamatkan sekali. Nah, dari kedudukan itu luar biasanya kami lebih banyak dikenal orang. Otomatis kami lebih banyak lagi manggung di mana-mana, dan harga kami pun, rating kami pun makin naik. Dengan begitu Allah tambah lagi titipannya itu berupa harta. Nah, semua itu tidak disadari sebagai titipan gitu ya. Karena akalnya yang luar biasa liar itu gitu ya, karena tidak terarah gitu, semua itu dirasakan sebagai ini hasil dari usaha kami sendiri. Kami tidak merasakan bahwa ini semua adalah ada yang mengaturnya, ini semua adalah ada yang menitipkannya gitu ya. Nah, dari situ pun kami menjadi saya menjadi lepas kendali, karena yang paling apa ya, karena saya di frontman gitu ya, sebagai frontman, jadi orang banyak menyorotnya juga saya. Meskipun saya berdua gitu dengan Kang Fatur, tetapi karena mungkin sayanya yang lebih apa gitu ya, lebih nyeleneh lah, lebih sangenahna gitu, jadi orang lebih melihat itu sebagai sesuatu apa ya, suatu gejala lah. Nah, dari situ saya merasakan bahwa segala sesuatu itu ya memang itu hasil kerja saya, hasil usaha saya. Ternyata akal yang diberikan Allah itu gitu membawa saya kepada tempat yang sangat jauh dari Allah. Nah, sampai pada, dan itu mengakibatkan adanya ujian-ujian, adanya cobaan-cobaan dari Allah yang beruntun. Terus gitu ya, dari Ibnu Al-Qayyim, kalau segala sesuatu ujian itu datang beruntun seperti rantai, artinya Allah sedang menarik
kamu lebih mendekat kepadanya. Nah, dari situ tuh saya mulai merasakan lah itu tuh, dan apa ya, singkatnya sih dari 93 rekaman gitu, 2000-an 2002 itu ya sampai puncaknya, dan dari situ tuh decline gitu ya. Segala macam ujiannya, cobaannya tuh wah datang beruntun, dan harta itu bukan membawa kebaikan karena memang tidak dikeluarkan zakatnya ya, jadi nggak barokah. Profesi itu juga menggiring kepada pergaulan yang ya sedikit lebih bebas gitu ya, karena sebagai orang dari Bandung gitu terus ke Jakarta terus jadi beken, saya mengakui ada star syndrome yang tidak disadari gitu ya, sehingga ya itu tuh dianggap sebagai fasilitas dunia entertainment saja gitu, padahal itu adalah jebakan Batman gitu, di dalamnya itu penuh dengan jebakan. Dan saya terjebak di dalam hedonisme itu gitu ya, di hedonisme dunia entertainment. Itu yang membuat saya semakin jauh dari Allah. Tetapi alhamdulillah saya dibesarkan di Cianjur. Jadi di Cianjur itu saya dibesarkan sama kakek nenek. Kakek nenek saya termasuk orang-orang yang strength dengan pendidikan agama, karena mungkin mereka merasa dititipi anak oleh anaknya gitu ya, sehingga kalau ada apa-apa dia akan terkena tanggung jawab itu. Makanya pendidikan agama itu sangat ketat diberikan kepada anak-anak, kepada saya, kepada kakak-kakak saya gitu di Cianjur itu. Nah itu pada gilirannya itu mengemuka, tetapi sebelum itu karena pergaulannya juga gitu ya, pergaulannya yang apa ya, demokratis gitu atau apa, kalau sekarang sih pluralisme gitu ya. Yang penting ya saya bertemu dengan orang-orang yang berpendapat wah yang penting mah jadi orang baik, lu mah nggak usah, jangan ngerugiin orang, jangan nyakitin orang, cukup sampai di situ gitu ya, nggak ada terusannya gitu. Tapi pada gilirannya kemudian saya tahu bahwa kalimat itu tidak lengkap, bahwa kalimat itu kurang tepat gitu. Nah dari situ ada endapan-endapan yang muncul. Saya mulai tertarik, ini kenapa ya kehidupan saya kok segala ada, tetapi bukannya seneng, tetapi malah terjebak sama kehidupan pergaulan yang terpararuguh gitu ya. Tapi pada saat itu sih sempat mengalami enjoy aja gitu. Tetapi pada gilirannya ya enjoynya paling cuma 1 tahun gitu ya. Tapi setelah setahun selanjutnya yang dirasakan adalah hanya kesedihan, hanya kesempitan, hanya kehampaan gitu ya. Padahal segala ada, rumah ada, mobil ada, istri ada, segala ada lah gitu ya. Tetapi malah kenapa sih kok nggak asik gitu ya kehidupannya tuh. Nah dari situ setiap melakukan kesalahan sedih nangis lagi, setiap melakukan kesalahan sedih nangis. Saya mulai tertarik dengan kata-kata motivasi awalnya. Waktu itu memang sedang menggejala sekali ya dengan ya tokoh utamanya yang paling populer MT itu gitu sebagai motivator nasional, banyak memberikan motivasi gitu. Tetapi saat didengarkan dan saat bukan dipraktekkan juga, dilenyepan direnungkan ya tadi itu, karena akal itu fungsinya untuk merenungkan, untuk memahami lebih dalam gitu. Tapi ternyata enggak begini gitu, ada penolakan di dalam hati. Proverb dari luar gitu ya, dari siapa tokoh-tokoh dunia juga diperhatikan ya, tapi nggak ada yang sampai meresap gitu. Nah, pada satu saat di sebuah Jumatan, oh iya Kang Thomas, kalau itu diambil dari Kumparan, saya ingat waktu itu di Kumparan itu saya diwawancarai bersama Ustadz Erik Yusuf. Nah, mungkin Ustadz Erik yang menyampaikan ayat tersebut gitu ya, tetapi karena seingat saya, kalau saya dalam setiap kesempatan gitu ketemu wartawan juga, saya tuh di sebuah Jumatan, ada flyer Jumatan itu ya. Nah dari situ tuh ada sebuah ayat yang benar-benar berkesan buat saya gitu.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur gitu. Dari situ tuh saya ngaregepkeun ya, ngalenyepan kalau bahasa Sunda itu ya, itu tadi memahami lebih dalam gitu. Apa ini teh? Oh ya, Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian semua, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Saya menerapkan itu kepada diri sendiri gitu. Dan dengan gaya hidup seperti Dani sekarang ini gitu ya, kalau Dani mati besok gimana? Dari situ saya mulai astagfirullahaladzim gitu, nangis lagi gitu ya. Dan saya nggak malu nangis di tempat Jumatan gitu dengan guguk aja, nangis dengan keluar lendir dari hidung gitu ya. Benar-benar nangis yang berat, yang nyesek gitu, mengeluarkan apa ya, sesak dari dalam gitu, keluar di dalam tangis gitu. Dan itu tuh membuatnya lagi astagfirullahaladzim gitu. Iya, kalau saya mati besok, amal paling baik yang pernah Daniel lakukan apa? Gitu ya, sholat. Sholat mah semua orang juga sholat. Ngaji semua orang juga ngaji. Apa? Begitu banyak orang-orang di sekeliling Dani yang sudah Dani sakiti. Itu benar-benar menyakiti istri, menyakiti orang tua, menyakiti kolega saya di band, menyakiti semua lah gitu ya, orang-orang yang sayang sama saya. Dari situ itu terngiang terus, apa amal terbaik apa. Dari situ terus gitu, itu sebagai tanda dari Allah. Alhamdulillah saya diberi kelembutan hati oleh Allah untuk bisa menangkap sinyal-sinyal itu dan diberikan kekuatan untuk menindaklanjuti sinyal-sinyal itu, memperbaiki diri gitu. Saya mulai bertanya-tanya juga sama Ustaz bagaimana gitu. Dan yang selanjutnya Allah menunjukkan lagi gitu ya, ayat demi ayat gitu. Ya tentu saja saya diawali dengan penyesalan gitu, dengan bagaimana saya nggak mau hidup seperti gini terus gitu, dengan kesesakan, terutama kesesakan itu ya, karena kalau kesempitan mas saya alhamdulillah tidak pernah disempitkan hidupnya sama Allah, tetapi maksudnya kesempit secara secara finansial, secara material gitu ya. Tetapi semua itu juga tetap aja ada rasa sesak di dalam yang kenapa ini nggak cukup, itu nggak cukup gitu ya. Nah itu tuh sebetulnya juga balik lagi kepada, kalau Dani ingin memperbaiki, saya nggak tahu juga memperbaikinya dari mana gitu. Tapi sejak saya terantuk dengan ayat itu dan saya merasakan ada sesuatu getaran gitu, ini dia, gitu ya. Nah, ini dia. Saya mulai lebih tertarik kepada Al-Quran. Jadi saya mengingat masa kecil saya yang diajari sama nenek, kalau diajar ngaji itu kalau nggak nangis belum berhenti gitu, terus saja. Saya sampai menyadari kenapa ngajarin anak sampai harus nangis gitu ya pada waktu itu. Tapi ternyata kemudian saya menyadari bahwa Masya Allah gitu ya, si nenek itu dulu teh mengajarkan kebaikan, mengajarkan bekal gitu, memberikan bekal, bukan bekal kepada otak, kepada ini, tetapi bekal kepada hati yang tersimpan di dalam gitu ya. Karena itu sesuai dengan firman Allah gitu, bahwa ayat-ayat Allah itu memang sudah tertanam di dalam hati setiap orang, yang pada gilirannya sesuai dengan kebutuhannya itu akan muncul. Jadi orang-orang yang pintar ngaji, orang-orang yang pintar menerjemah, menafsirkan apa segala macam, itu sebetulnya itu memang gifted, memang fitrah dari Allah gitu, yang kemudian memang dia melatihnya untuk kemudian dimudahkan sama Allah gitu. Dan itu tadi kembali dengan akal, itu salah satunya dengan akal. Nah dari situ saya mulai tertarik lagi gitu, terantuk lagi dengan ayat lagi, ya Allah saya pengen tobat, saya pengen memperbaiki kehidupan. Ada seorang ustadz yang mengatakan, kalau ingin memperbaiki keadaan, perbaiki terlebih dahulu, perbaiki hubungan kamu dengan Allah gitu. Nah bagaimana memperbaiki hubungan dengan Allah? Sholat. Nah itu menjadi milestone saya juga untuk memperbaiki hubungan saya dengan Allah itu dengan sholat.
Karena ala bidzikrillah tatmainul qulub. Dengan sholat adalah zikir, dengan lebih banyak sholat, dengan lebih banyak zikir, hati menjadi tenang. Dari situ saya terantuk lagi sama sebuah ayat gitu ya. Jadi saya harus memperbaikinya dari mana nih gitu. Allah memberikan lagi. Saya diberikan apa ya, hidayah lagi dengan ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa man taba wa amana wa amila amalan solihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Di setiap ayat yang terantuk saya kepadanya, di ujungnya pasti Ghafurur Rahimah, Ghafurur Rahimah. Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Pengampun. Termasuk di dalam ayat barusan. Jadi dari mana saya harus memulai perbaiki diri saya itu? Ada 3 hal yang harus diperbaiki. Apa? Bertobat sok. Ila man taba. Kecuali orang-orang yang bertobat. Sok tobat dulu, Dani sudah tobat belum dengan segala. Waktu itu sih tobatnya masih tomat ya, tobat kumat, tobat sambal gitu. Aduh, setiap melakukan kesalahan nangis. Tapi setelah nangis gitu, 2-3 hari kemudian, 1-2 minggu kemudian lagi melakukan lagi kebodohan itu. Dan terus gitu sampai akhirnya bisa menetapkan diri. Alhamdulillah Allah melembutkan hati saya gitu untuk bisa menetapkan diri pada pilihan itu gitu. Setelah bertobat apa ya Allah? Ila man taba wa amila amalan solihan. Wa amana wa amila amalan solihan. Nah, perbaiki keimanan. Perbaiki keimanan itu dari mana? Nah, keimanan itu juga apa? Itu keimanan itu segala sesuatu yang diucapkan dengan lisan, diyakinkan di dalam hati dan dilakukan dalam perbuatan. Ada apa? Integritas gitu ya. Kalau Dani memang sedih, ya jangan melakukan segala sesuatu yang membuat Dani sedih. Kalau Dani menyesal, jangan membuat segala sesuatu yang di kemudian hari, di kemudian langkah akan membuat menyesal. Nah, itu artinya keimanan Dani juga kurang baik, bermasalah terus. Kenapa? Makanya Allah memberikan kesedihan lagi, karena tidak ada keselarasan antara ucapan, hati, dan perbuatan gitu. Nah, dari situ setelah memperbaiki keimanan itu apa ya Allah? Banyak-banyak melakukan amal soleh. Apapun itu diminta atau tidak, lakukan amal soleh. Bukan hanya ibadah mahdoh, tetapi ghair mahdohnya. Ibadah-ibadah yang sesuai syariat, tetapi dengan teman-teman harus memperbaiki segala sesuatu dengan orang-orang yang pernah disakiti, meminta maaf dan sebagainya gitu ya. Semua itu dilakukan. Maka ya Allah, apa hadiahnya dari semua itu? Saya akan mendapatkan apa dengan itu? Yubadilullahu sayyiatihim hasanat, kata Allah. Jadi aku akan ganti itu semua keburukan yang pernah kamu lakukan dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Kalau kamu melakukan 3 hal itu. Dan saya pun sampai merinding. Saya benar-benar meyakini itu gitu ya. Dan dari situlah saya mulai sebisa mungkin dengan pelan-pelan, dengan tertatih-tatih gitu menjalani yang dimaksud saya dengan ingin memperbaiki kehidupan saya. Dimulai dengan bertobat, dimulai dengan memperbaiki keimanan, dimulai dengan memperbaiki hubungan sama Allah. Hubungan sama Allah itu menjalin hubungan dengan Allah, disebut akad gitu ya. Kalau kita di ini akad itu ya menjalin hubungan dengan Allah. Akad saya diperbaiki. Dan untuk itu saya terus mengikatkan diri kepada Allah gitu, lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan itu disebut akidah. Saya benar-benar berusaha untuk menyelami akidah saya yang artinya akidahnya artinya yang secara ikatan saya dengan Allah saya perbaiki terus gitu. Nah, dari situ mulai terasa jadi akidah akhlak gitu. Makanya kalau setelah bertobat, saya berusaha untuk memperbaiki akidah saya. Dari situ muncul, setiap kali ada perbaikan, itu pun muncul di dalam akhlak saya gitu. Saya sendiri heran kepada diri saya sendiri yang melakukan hal-hal yang dinilai orang
baik gitu ya, yang belum pernah saya lakukan gitu, yang membuat saya emang orang lain nggak melakukan kebaikan seperti ini ya gitu, yang membuat saya heran begitu gitu. Kenapa orang menjadi, oh kenapa Dani ke masjid gitu, terus biasa nage hente gitu ya, kenapa Dani berusaha ngaji biasa nage hente gitu. Nah emang batur hente gitu, sugar teh orang hungkul dah, orang mah ya di dunia entertainment gitu ya, di dunia musik, di dunia pergaulan nyumput di caang gitu, yang aduh gitu ya, yang para rogu gitu. Ya saya sedang berusaha memperbaiki, kirain orang-orang di luar sana sudah lebih dulu memperbaiki dari saya, atau sudah menjadikan itu sebagai gaya hidupnya, tetapi ternyata tidak. Nah uh, itu sebuah keistimewaan buat saya, tetapi yang membuat saya lebih takut gitu. Aduh mungkin itu masih orang tong rajin teuing salat ya, tong rajin teuing ke masjidnya tong ya, tetapi malah itu ngebalik lagi ya, karena saya juga merasakan bahwa nah ada nih mah gitu. Justru Pandani dengan melakukan kebaikan semua itu, dengan amal soleh itu, Dani jujur sama diri sendiri, hati Dani lebih enak nggak? Iya, saya merasa lebih enak, saya merasa lebih nyaman. Meskipun misalnya dalam pergaulan saya ya, saya tuh jadi malas ngumpul-ngumpul gitu, karena isinya adalah cuma gosip, cuma pamer motor, pamer sepeda, pamer harta gitu-gitu ya. Terus sementara saya teh ada di situ, tapi sayanya diam aja gitu ya, menikmati pembicaraan. Karena kalau ditanya baru bicara gitu, dan bicaranya nggak jauh-jauh, tapi pas giliran sholat Pak tunjuk-tunjuk mana imam, mana imam. Semua nggak ada yang mau jadi imam. Akhirnya yang ditunjuk saya lagi gitu di idenya ya. Nah, alhamdulillah itu menjadi suatu pertanda baik. Sampai akhirnya saya karena bukan menjaga jarak juga ya, tapi mau ngapain ya ketemu apa sih ngobrolnya gitu-gitu ya, sudahlah nggak usah lah gitu. Sampai akhirnya ada teman yang Kang ngumpul atau nggak apa-apa cina kan ini pokoknya mah hadir baik cicing oke cina gitu ya. Jadi malah itu membuat saya, tetapi semua itu ya saya turutkan gitu ya, bergaul tetap bergaul. Nah, tapi saya takutnya lingkungan saya menjadi nggak nyaman dengan adanya saya yang berbeda itu. Nah jadi tapi setelah kemudian saya nyaman kok dengan ini, saya nggak apa-apa juga, mungkin itu sebagai amanat dari Allah, jalan perbaikan termasuk jalan kebaikan saya gitu, untuk mengingatkan teman-teman saya, tidak dengan ucapan gitu, tetapi dengan perbuatan. Waktunya saya lagi latihan band gitu, adzan asar gitu misalnya, sekedapnya saya ke masjid lah gitu. Kebetulan kita biasa latihan di Antapani, di tempatnya Capung di Bougainville itu ada masjid bagus, tidak jauh ya, selang 4 rumah lah gitu. Jadi adzan itu masih kedengaran. Jadi saat latihan itu sekedapnya saya ke masjid lah, sok lah, enggak kan kebetulan juga ada penyanyi 2 gitu. Jadi saya gantian dulu saya. Nah lama-lama itu mulai juga terlihat ada perubahan juga sama teman-teman saya gitu. Alhamdulillah asbab perilaku saya itu, tapi awalnya jadi agak gimana ya, agak kikuk gitu pergaulan, baik sama pergaulan teman-teman saya yang umum ataupun di band gitu, jadi agak kikuk gitu. Tetapi kekikukan itu membuat hati saya nyaman. Ternyata sangat benar janji Allah itu, bahwa huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma'a imanihim gitu. Jadi Allah menurunkan ketenangan hati kepada saya untuk apa? Untuk menambah keimanan yang sudah tertanam di dalam diri saya gitu, menjadi bertambah lagi dengan lebih baik lagi. Jadi awalnya saya ingin menghindar dari pergaulan gitu. Pada saat saya merasakan ketenangan itu, jadi ngapain harus menghindar, tetap aja saya tetap bergaul, dan bahkan ada usaha untuk memberanikan diri membacakan 1-2 ayat gitu ya. Itu seperti Tenovi Teovi sampaikan, kenapa teh ngundang saya lihat di FB cina gitu ya. Nah itu sebetulnya saya memaksakan diri, memberanikan diri untuk menyampaikan gitu, karena sebagai
seorang muslim, apalagi dalam posisi saya yang sedang berusaha untuk memperbaiki, untuk mendapatkan rahmat Allah, yubadilullahu sayyiatihim hasanat, itu Allah gantikan segala keburukan saya dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Termasuk kebaikan yang insya Allah ingin saya lakukan adalah syiar melalui sosmed itu gitu. Nah itu jadi sebetulnya itu untuk diri saya pribadi gitu, Teofi, ya, bahwa itulah usaha saya dalam rangka memperbaiki diri, karena saya sudah merasakan kasih sayang Allah, bagaimana diberikan ketenangan hati setiap saya melakukan amal soleh gitu ya. Amal soleh itu, ya amal itu ada dua, ada amal soleh, ada amal salah. Amal salahnya, wah yang kemarin-kemarin sudah banyak sekali amal salah yang saya lakukan gitu. Jadi segala sesuatu amal yang tidak dilandasi dengan iman itu menjadi amal salah. Untuk orang-orang yang mengaku di dalam dirinya ada iman. Nah, saya mengaku di dalam diri saya ada iman, berarti amal pilihan saya adalah amal soleh. Amal yang dilandasi oleh segala sesuatu amal yang dilandasi dengan iman itu menjadi amal soleh. Segala sesuatu yang ditautkan ke dalamnya asma Allah itu menjadi amal soleh gitu. Nah, usaha-usaha saya seperti itu. Nah, kemudian dengan begitu saya jadi semakin nyaman. Oh, sampai saya mengetahui lagi waktu itu tuh saya, akal saya teh nggak lengkap, karena dari apa, Ibnu Taimiyah juga menyampaikan bahwa akal itu melengkapi ilmu dan amal. Dengan akal segala sesuatu menjadi sempurna, gitu ya. Nah, dari situ tuh mulai saya, oh masya Allah, dulu tuh ya akal saya merasa segala sesuatu itu karena kepintaran saya, karena kabisa saya dalam berkomunikasi, dalam bergaya, dalam berpakaian, dalam bernyanyi, dalam apapun. Tetapi sesungguhnya semua itu adalah ada yang menggerakkan, semua itu ada yang menitipkan, semua itu ada yang menggariskan gitu ya. Qadarul fahada, semua itu ada yang menggariskannya dan memberinya petunjuk itu, sehingga saya menjadi seperti apa yang sudah saya lakukan. Setelah menyadari semua itu, ada lahir perasaan lain selain tadi ketenangan, ada lahir lagi rasa takut gitu ya. Aduh, masya Allah, ya Allah, saya takut dulu teh seperti itu, aduh takut kembali lagi seperti dulu itu, karena dunia saya tidak meninggalkan dunia musik. Saya masih penyanyi aktif sampai sekarang, dan di tengah kontroversi ikhtilaf bahwa musik haram dan sebagainya gitu-gitu, itu juga saya sempat terpengaruh dengan itu, dan membuat saya merenung sejenak gitu, memberi waktu untuk saya mencari pacabakan lain. Pacabakan itu apa ya, profesi lain gitu ya. Saya kalau teman-teman akan teteh tahu ya, saya sempat jadi wartawan. Sempat jadi wartawan. Dari tadinya artis yang dikejar-kejar, saya ngejar-ngejar artis. Mending kalau artisnya di atas saya grade-nya ya. Ini mah yang baru ngeluarin single gitu, harus saya kejar-kejar untuk dibuat beritanya. Saya sempat melakukan itu. Dan tapi lagi-lagi dengan kasih sayang Allah, mungkin seperti itu juga ya. Ngapain Dani teh gitu ya untuk mencari ini, tapi karena waktu itu memang ada kesempatannya. Tetapi Allah kemudian menunjukkan lagi kepada saya bahwa hal itu bukan untuk Dani. Justru dengan itu saya pecah sama kolega saya di wartawan. Saya sempat bikin tabloid namanya Naraga. Nah, dengan kolega di Naraga itu pecah karena ada sesuatu peristiwa yang ya tidak bisa ditolerir. Terus saya pernah jadi kerja juga di IO, dan saya diketawain kerja di IO tuh sama teman-teman. Hah? Seprit gawe di IO? Paling nggak 2 minggu, paling nggak 2 bulan, paling nggak 3 bulan gitu. Dan saya kerja di IO itu sampai 7 tahun. Bahkan IO-nya sampai tutup gitu, karena saya keluar karena IO-nya memang tutup gitu, tidak beroperasi lagi. Jadi intinya saya memang bersungguh-sungguh ingin memperbaiki diri, termasuk dalam profesi saya, dalam pacabakan itu mencari nafkah gitu. Mau apa ya, pelatihan apa, dalam rangka sampai saya ya membuka kafe kemarin terakhir itu karena saya juga dengan dari 9 pintu rezeki, 8 ada di dalam tijaroh, di dalam perdagangan. Dan orang-orang itu yang disebut tajir itu ya sebetulnya tuh orang-orang yang tijaroh itu, pelaku tijaroh itu disebut tajir gitu ya.
Jadi dulu ada Abdurrahman bin Auf gitu ya, Utsman bin Affan dan sebagainya itu tajir. Wah, tajir itu padahal sebetulnya orang yang melakukan tijaroh, orang yang melakukan perdagangan, tapi kita mengenalnya sebagai orang yang kaya raya. Nah, terus saya juga sempat melakukan itu perdagangan. Tetapi lagi-lagi, ini bukan bidang saya, meskipun saya berusaha sepenuh hati, ya sudah dan sabar, ini harus sabar gitu ya. Dua perilaku yang tidak akan pernah salah, sabar dan syukur, Dani, gitu ya. Jadi saya bersabar terus gini. Tapi akhirnya bukan itu. Tutupnya pun jadi saya mengikuti sampai jangan kesalahan itu dari saya. Sudah cukup. Dan ini sudah terlalu banyak melakukan kesalahan. Kalaupun segala sesuatu itu tidak berhasil, jangan kesalahannya ada di Dani gitu. Dan itu alhamdulillah memang kompleks gitu ya. Jadi tidak berhasil, kurang lagi, gagal lagi. Ya bukan gagal sih sebetulnya ya, karena memang itu bukan bidang untuk saya. Kembalinya ke musik lagi, ke musik lagi, ke musik lagi. Sampai akhirnya Masya Allah gitu. Apa yang menguatkan saya untuk menetapkan pendirian saya bahwa musik itu tidak haram. Diberi lagi informasi sama Allah ini dulu juga dulu di zaman Rasulullah, profesi itu hanya ada 3. Profesi itu hanya orang yang tadi tijaroh itu, orang-orang tajir itu, orang-orang di perdukunan, dan orang-orang yang para penyair itu, syair-syair itu, para penyair. Hanya ada 3 profesi itu aja yang ada. Jadi musik itu sudah aja sejak dulu 1500 tahun lalu, bahkan lebih tua lagi gitu. Dan yang paling menguatkan saya pada masa Rasulullah itu sudah ada gitu. Nah, apakah Rasulullah mengharamkan? Sependek pengetahuan saya tidak ada yang secara langsung, tapi Rasulullah berdiam diri gitu ya dengan musik itu. Maksudnya saat ada perayaan di rumahnya dan Aisyah pengen nonton gitu, penyambutan, bahkan penyambutan saat masuk ke Madinah gitu, ada bunyi-bunyian, tabuh-tabuhan, itu intinya musik. Rasulullah mendiamkan gitu. Sampai akhirnya saya yang paling penting adalah kembalikan lagi Dani ke atas, bahwa apa yang menjadi amalan terbaik Dani. Alhamdulillah, kalau kata Bob Marley ini redemption song. Jadi ini episode penebusan diri saya gitu ya, episode yang hilang itu untuk saya perbaiki gitu. Allah menetapkannya masih di dunia musik. Sok, aku menetapkan kamu masih di dunia musik. Apakah perilaku kamu akan masih seperti dulu atau seperti apa? Kalau musik-musik kamu lebih mendekatkan diri orang-orang yang mendengarnya kepada Allah, insya Allah itu menjadi sesuatu yang barokah untuk kehidupan kamu. Saya berusaha untuk mengarah ke situ. Ya kalau Akang Tete nanti suatu saat akan menyimak bagaimana karya-karya lagu saya gitu ya. Mungkin di YouTube ada dengar suara hati. Saya bikin kanal di YouTube Suara Hati Dani Jive. Isinya itu tentang syiar. Dan di situ ada tim songnya Suara Hati juga. Suara hatiku hanya padamu ku memuja dan senantiasa memohon pertolongan. Tunjukkanlah jalan yang lurus bagiku menjalani kehidupanku. Saya diberikan suara sama Allah gitu untuk mendendangkan nada-nada. Tinggal saya merubah narasi, merubah konten, merubah lirik yang ada di dalamnya untuk berusaha supaya orang-orang yang mendengarnya mengingatkan dia kepada Allah. Itu menjadi tugas saya di dalam dunia musik gitu ya. Saya ingin mewujudkan itu. Saya berusaha untuk melakukan itu pada saatnya. Nah, sampai pada korelasinya dengan akal yang tadi itu, sekarang akal saya merasa lengkap. Karena akal itu seperti fungsi mata dan indera yang lainnya. Kalau segala sesuatunya ada pijakannya, ada tautannya, itu akan menjadi sempurna. Dan tautan akal yang paling baik itu alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala
junubihim wa yatafakkarun. Jadi orang-orang yang banyak mengingat Allah baik dalam keadaan duduk, berdiri maupun berbaring, intinya dalam segala keadaan, dalam segala bidang, dalam apapun yang dikerjakannya dia hanya mengingat Allah saja. Dia zikir terus. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Allah menjanjikan orang-orang yang banyak berzikir, orang-orang yang banyak mengingat Allah, aku berikan ketenangan ke dalam hatinya. Nah, setelah itu ternyata akal itu harus tertaut dengan iman supaya bisa berjalan dengan optimal, supaya bisa berjalan dengan selamat. Makanya salah satu fungsi akal itu juga adalah untuk taklif. Taklif itu pembebanan syariat kepada orang-orang gitu. Seperti sabda Rasulullah dalam sebuah hadisnya, pernah diangkat dari 3 golongan. Itu adalah orang gila sampai dia sadar, orang tidur sampai dia bangun, dan anak kecil sampai dia balik. Jadi dengan begitu saya kembali bertanya ke Dani, ada di antara 3 ini tidak, sehingga Dani dibebaskan dari pembebanan syariat, sehingga Dani tidak akan dihisab, sehingga Dani tidak dicatat segala amalnya gitu ya. Apakah Dani orang gila? Naudzubillah, saya bukan orang gila gitu. Apakah Dani belum balik? Ya, mana saya punya anak, saya berarti sudah balik. Apakah Dani tidur? Tidur yang abadi, nggak bangun-bangun, sehingga Dani dibebaskan dari segala kewajiban syariat yang Dani anut gitu ya? Enggak juga. Nah, jadi kalau begitu, akal Dani itu harus dipergunakan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan dirinya seperti apa? Landasi dengan iman. Dani tadi sudah berusaha memperbaiki akidahnya. Dani sudah berusaha memperbaiki akhlaknya. Teruskan itu, lebih banyak lagi amal soleh yang dilakukan, sehingga itu lebih menenangkan diri saya, sehingga pada akhirnya dulu saya merenungkan popularitas, merenungkan materi apa segala macam gitu. Ini ternyata ya ujung-ujungnya teh yang dicari teh ketenangan gitu. Masya Allah, ya Allah itu sungguh-sungguh amat sangat tahu memang kehidupan makhluk ciptaannya gitu. Karena memang Allah sebagai Khalik itu yang paling tahu apa untuk makhluknya itu. Allah tahu bahwa yang diinginkan itu, saya tahu kamu ingin keberhasilan gitu, makanya kita diingatkan 5 kali sehari gitu, hayalah sholat, supaya kamu tidak salah arah, supaya kamu tidak astray gitu ya, kadio gitu. Kamu harus punya jalan yang lurus, kamu harus tersambung supaya kamu bisa terus diberi informasi tentang jalan yang lurus. Sok sholah, sok tersambung gitu ya. Di sholat aja tersambung. Kenapa ya Allah saya harus sholat, saya harus tersambung? Karena saya tahu kamu ingin kenyamanan, ingin kesuksesan, ingin ketenangan dalam hati kamu, dan itu ada pada sholat itu. Hayya falah gitu ya, diingatkan sama Allah. Masya Allah gitu. Sementara dulu mah semua itu dianggap ya sudah, orang yang ada di masjid ya adzan aja, memang tugas dia adzan, tidak merasa bahwa itu adalah ajakan untuk kita, itu adalah ajakan dari Allah, kasih sayang Allah. Hei sini, kamu sibuk ya, nggak tahu ya kalau ini sudah jam 11.59 bahwa ini sudah waktunya zuhur gitu. Diperdengarkan Allah dengan kekuasaannya, dengan kasih sayangnya gitu. Muadzin itu diberi suara yang indah, sok diingatkan. Dan itu tuh sebetulnya ajakan untuk kita gitu. Dan saat kita merespon itu gitu, ada ada kesenangan, ada kenyamanan gitu. Ya sudah, sampai akhirnya terbiasa dengan itu kehidupan saya gitu. Dan saat tidak melakukan itu dalam kondisi tertentu, misalnya saat menjepit atau apapun gitu ya, itu ada kembali ada ketidaktenangan, ada kegelisahan, ada kesedihan lagi gitu. Masya Allah gitu ya. Memang ini adalah sebuah jalan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang beriman gitu, untuk hidup lebih tenang, lebih nyaman, lebih berhasil gitu ya.
menjadikan saya terus kuat mungkin gitu ya. Mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'mati alaik. Saya berusaha sekeras mungkin untuk lebih dekat lagi dengan Allah gitu, dan saya mengakui segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada saya gitu di dalam kehidupan saya. Dengan begitu insya Allah saya ingin mati dalam keadaan husnul khotimah gitu ya, amin. Saya yakin semua teman-teman Akang Teteh juga bercita-cita yang sama. Mungkin kalau sekarang ini ada teman-teman Akang Teteh yang masih disibukkan oleh dunia gitu, mudah-mudahan Allah memberikan kelembutan hati, suatu saat bisa merasakan bahwa itu semua tuh nggak ada artinya gitu ya kalau kita jauh dari Allah. Makanya kita juga harus selalu berdoa itu, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan selalu aku dalam agamamu gitu, karena itulah yang membuat diri ini asik, diri ini tenang, diri ini nyaman, diri ini nggak ada beban gitu ya. Mau diambil kapanpun, ya sudah, sudah enak gitu ya di ini. Sehingga makanya para salafus soleh dulu tidak terlalu memperhitungkan atau mempermasalahkan dunia gitu ya. Itu juga menjadi bisa dimengerti gitu ya di ini, karena kesenangan dunia itu hanya sebentar saja, kesenangan akhirat itu berlangsung lama gitu ya, dan itu hanya ada pada Allah gitu. Kita harus kembali kepada Allah untuk mendapatkan semua itu. Kalau itu sudah kita dapatkan, insya Allah kita mendapatkan ketenangan. Jadi seperti itu kira-kira. Oh ya, tadi saya lupa, judulnya ini Tah Yofi memilihkan judul Ma'rifatullah gitu, perjalanan perjalanan spiritual dari Jain. Ya, buat saya itu terlalu berat gitu ya, karena ini saya orang bodoh yang masih belajar, yang masih tertatih-tatih gitu. Ma'rifatullah terambil dari kata arafu, ya arafa ya rifu gitu ya, mengenal, segala upaya untuk mengenal Allah itu. Ya, upaya saya belum optimal untuk lebih mengenal Allah. Tadi juga mudah-mudahan Ali Imran itu gitu, dalam segala sesuatu yang ada di sekeliling kita itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa merenungkan itu, memahami itu, menghayati itu dengan akal kita yang terkoneksi, yang dilandasi dengan iman, sehingga kita bisa kembali kepada Allah dengan sebagaimana mestinya gitu ya. Nah, rupanya begitu yang bisa saya sampaikan. Segala sesuatu kesalahan itu dari saya, dan segala kebenaran hanya milik Allah. Allah lah pemilik kebenaran yang hak, dan itu harus selalu kita pegang, harus selalu kita syukuri gitu ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Suara Hati yang dimuliakan Allah, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah jihad bagi wanita?" Dan Rasulullah pun menjawab, "Ada, yang tidak ada peperangan di dalamnya, itu adalah haji dan umroh." Sahabat, mari kita bergabung menjadi peserta umroh yang akan dilaksanakan oleh Muhandis Wisata pada tanggal 19 November. Tentu saja keberangkatannya dibersamai oleh Dani Gumilar. Ya, ayo segera daftar dan bergabung di dalam umroh Suara Hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.